Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andrian Shalom Sembiring dari jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ingin menjelaskan tentang salah satu karakteristik ulul albab, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Oke, langsung saja ke definisinya. Apa itu ulul albab? Secara bahasa berasal dari dua kata, ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan al-albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau yang berakal. Al-albab berbentuk jamak dan berasal dari al-lub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Ulul albab memiliki beberapa arti yang dikaitkan dengan pikiran, perasaan, daya pikir, tilikan, pemahaman, dan kebijaksanaan. Sebagai sebuah konsep, ulul albab perlu dioperasionalisasi atau dibumikan. Beberapa strategi berikut terbayang setelah melakukan tadabbur atas beragam ayat, yaitu meningkatkan integrasi, mengasah sensitivitas, memastikan relevansi, mengembangkan imajinasi, dan menjaga independensi. Meningkatkan integrasi. Ulul albab menjaga integrasi antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman. Integrasi aspek zikir dan pikir ulul albab diikhtiarkan untuk diimplementasikan ke dalam 3 level, yaitu Islamisasi diri yang ditujukan untuk menjadi manusia yang soleh, termasuk soleh sosial. Yang kedua, Islamisasi institusi dengan menyuntikkan nilai ke dalam pengambilan keputusan dan desain proses bisnis. Dan yang ketiga, Islamisasi ilmu yang sekarang lebih sering disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Sejarah mencatat bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Apa yang dituliskan dalam Al-Quran tidak semuanya dapat dipahami dengan mudah pada masa turunnya. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya. Pemahaman awam sebelumnya menganggap bahwa bulan pun bersinar. Bulan tidak bersinar tetapi bercahaya karena memantulkan sinar dari matahari. Lihat Quran Surah Yunus ayat 5. Klorofil atau zat hijau daun yang diungkapkan oleh Quran Surah Al-An'am ayat 99 baru diketahui oleh pengetahuan modern jauh setelah ayat ini turun. Mengembangkan imajinasi. Paduan aktivitas pikir dan zikir seharusnya menghasilkan imajinasi masyarakat dan umat Islam yang lebih maju. Untuk bergerak dan maju, kita perlu mempunyai imajinasi masa depan dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Karenanya, ulul albab harus mengikhtiarkan pikiran yang kritis, kreatif, dan kontemplatif untuk menguji, merenung, mempertanyakan, meneorisasi, mengkritik, dan mengimajinasi. Ciri kritis karakter zikir muncul ketika berhadapan dengan masalah konkret. Berzikir berarti mengingat atau mendapat peringatan. Karenanya, watak orang yang berzikir adalah mengingatkan. Di sini bisa ditambahkan bahwa objek berpikir juga termasuk fenomena sosial yang terhubung dengan berbagai kisah Rasul. Juga menegaskan pentingnya aspek kritis ini karena salah satu tugas Rasul adalah memberi peringatan. Menjaga independensi. Ulul albab juga seharusnya terbiasa berpikir independen, tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks kini. Landasan berpikirnya adalah nilai-nilai perennial atau abadi. Kita diminta mandiri dalam berpendapat, hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya, dan diminta hati-hati dalam menilai. Independensi ini menjadi sangat penting di era pasca kebenaran ketika emosi lebih mengemuka dibandingkan akal sehat. Di sini kemandirian dalam berpikir menjadi saringan narasi publik yang seringkali sulit diverifikasi kebenarannya. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah sifat-sifat ulul albab. Bersungguh-sungguh. Yang pertama, bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu atau Al-Quran maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 190 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Menurut Ibnu Katsir, selain mampu memahami fenomena alam dengan segenap hukumnya yang menunjukkan tanda-tanda keagungan, kemurahan dan rahmat ilahi, ulul albab juga seorang yang senantiasa berzikir dan berfikir, yang melahirkan kekuatan intelektual, kekayaan spiritual dan keluhuran moral dalam dirinya. Ibnu Salam, fisikawan Muslim yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 1979, menyatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat dua perintah, tafakur dan tasyakur. Tafakur adalah merenungkan serta memikirkan semua kejadian yang timbul dalam alam semesta, kemudian menangkap hukum-hukumnya, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, senantiasa menjalankan amalan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, kritis dalam mendengarkan pembicaraan, pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, proposisi atau dalil yang dikemukakan oleh orang lain. Ulul albab tidak mau ditaklid pada orang lain, sehingga ia tidak mau menelan mentah-mentah apa yang diberikan orang lain, atau gampang mempercayainya sebelum terlebih dahulu mengecek kebenarannya. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Oke, selanjutnya, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi atau ulul ilmi termasuk salah satu karakteristik ulul albab. Kepemilikan ilmu di sini bukan berarti pencipta, karena pemilik dan pencipta ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemilik ilmu di sini dimaksudkan sebagai penekun, memangku dan yang bertanggung jawab dalam pengembangannya. Kepemilikan ilmu itu betapapun dangkal dan dalamnya dimungkinkan karena mereka telah belajar dan menuntut ilmu kepada para ulama, cendekiawan dan para ahli. Kurang lebih selama 8 semester atau lebih untuk strata 1, 4-6 semester untuk strata 2, dan 4-6 semester untuk strata 3. Di kampus UIN Sumatera Utara, ulul albab dirancang dan diharapkan memiliki ilmu yang tinggi dan kesungguhan dalam mengembangkannya, terutama dalam bidang ilmu yang ditekuninya. Pelajaran di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan telah menempa kami dalam kelas, dalam berdiri, dan dalam duduk, serta dalam kampus yang senantiasa diusahakan membuat kami leluasa dan selesa dalam memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi, agar mereka memperoleh ilmu yang mendalam dan kecerdasan yang tinggi. Kesadaran ini muncul dari keyakinan bahwa orang yang memiliki iman dan ilmu pengetahuanlah berada pada tempat dan martabat yang tinggi, dan dari orang yang memiliki ilmu pengetahuanlah diharapkan akan muncul ketakwaan, kedalaman ilmu dan keluasan wawasan serta kesungguhan dalam mengembangkannya, menjadikan para alumnus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selalu melakukan pencarian terhadap berbagai teori dan formula, serta terus melakukan penelitian terhadap ayat-ayat kauniyah. Dengan kedalaman ilmu yang dimiliki, maka alumnus UIN Sumatera Utara akan dapat memberi kontribusi yang nyata bagi bangsa, peradaban, dan kemanusiaan. Oke lah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.